Halo teman-teman semua, kembali saya menyapa teman-teman semua dalam kesempatan ini. Semoga semua sehat dan tentunya ajakan buat kita biarlah terus dalam protokol kesehatan. Dan teman-teman, sehubungan dengan pendaftaran CASN, khususnya untuk pendaftaran akun dan juga persiapan untuk seleksi administrasi, tinggal beberapa waktu lagi, tanggal 26 Juli 2021 hari ini, pukul 23.00. Bagi teman-teman yang belum sampai ke tahap resume, silakan saja untuk melakukan resume. Dan tentunya bagi kita yang sudah melakukan resume dan masih ragu dengan apa yang telah kita lakukan, baik dalam upload berkas, bahkan juga bagi kita yang waktu pemilihan formasi terblokir atau masih ragu dengan pemilihan formasi, silakan melakukan reset pendaftaran. Mumpung masih ada beberapa waktu untuk kesempatan ini, tapi tentunya silakan mengecek dulu apakah harus melakukan resume atau mengabaikan untuk resume pendaftaran ini. Dan sehubungan dengan reset pendaftaran, teman-teman, ada beberapa teman-teman yang nampaknya menerima SMS dari Kemdikbud. Dan SMS tersebut berisikan atau berbunyi demikian: Anda belum melakukan reset lamaran PPPK. Segera lakukan untuk menentukan formasi yang diperbolehkan. Pastikan hingga final resume. Abaikan bila sudah. Jadi teman-teman, bagi kita yang mungkin pada waktu yang lalu, waktu pemilihan formasi masih terkunci, silakan melakukan reset pendaftaran. Atau ada hal-hal yang lain yang perlu kita ubah, silakan melakukan reset pendaftaran. Dan menyikapi untuk SMS tersebut, teman-teman, di sini saya coba membuka laman resminya dari Kemdikbud.go.id. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada himbauan pelamar guru P3K segera tuntaskan pendaftaran. Di sini. Dan kita lihat saja hal-hal yang penting. Kami harap semua guru yang melamar P3K segera menuntaskan pendaftarannya di aplikasi SSCASN paling lambat pada 26 Juli 2021. Diselesaikan sampai dengan akhir pendaftaran atau final resume. Ini disampaikan oleh Nunuk Suryani pada Bincang Pendidikan Virtual di Jakarta pada hari Jumat tanggal 23 Juli. Pendaftaran hanya berlaku satu kali pada periode seleksi tahun ini, sehingga meskipun pelamar guru P3K mengikuti tes pada seleksi tahap 2 maupun tahap 3, maka tetap mendaftar pada masa pendaftaran yang telah ditentukan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi teman-teman semua, ini hal penting bahwa meskipun nanti kita akan mengikuti tes pada tahap 2 atau tahap 3, lebih khusus juga untuk swasta dan PPG, untuk tetap melakukan pendaftaran akun di tahap pertama. Dan lanjut teman-teman semua, kita lanjut ke reset aplikasi pendaftaran seleksi guru P3K. Di sini ada penjelasan, mencermati dinamika yang terjadi saat persetujuan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, maka telah dilakukan penyesuaian pada aplikasi pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. Penyesuaian ini terkait penentuan individu peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama. Telah diambil kebijakan terkait pemberian kesempatan kepada para pelamar untuk mereset kembali lamaran yang sudah dilakukan dan sudah melakukan final resume dengan fasilitas tombol reset. Dan selanjutnya, Nunuk Suryani menjelaskan terdapat 3 kriteria pelamar guru P3K tahun 2001 yang mendapatkan kesempatan dan haknya untuk melakukan reset pada aplikasi CASN. Jadi teman-teman, mari simak baik-baik untuk hal ini. Pertama, para guru dengan penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi yang linier di sekolahnya. Jadi bagi kita yang mendapatkan atau sekolah kita mendapatkan formasi dan pendidikan kita atau ijazah kita linier dengan formasi yang ada di sekolah kita, tapi pada waktu kita melakukan pemilihan formasi, kita tidak dapat memilih karena diblokir. Jadi silakan melakukan reset pendaftaran untuk
memilih kembali sekolah induk atau sekolah kita. Dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut. Nah, ini dia dimaksud. Jadi ini kesempatan buat kita yang mengalami kendala waktu melakukan pendaftaran sampai sudah melakukan resume. Tetapi pada saat melakukan pendaftaran formasinya tidak dapat dipilih. Ini yang dimaksud dikarenakan kuota formasi terkunci sehingga terpaksa melamar ke formasi di sekolah lain. Kedua, para guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi di sekolahnya dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota formasi yang linier dengan kualifikasi akademiknya. Namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci. Kemudian yang ketiga, bagi para guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi yang linier dengan kualifikasi akademiknya dan sudah mendaftar di sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi. Dikarenakan formasi tersebut diprioritaskan bagi guru yang bertugas di sekolah lain tersebut. Jadi dalam hal ini teman-teman, bagi kita yang sekolahnya tidak memiliki formasi dan kita sudah terlanjur memilih di sekolah yang ternyata sekolah tersebut memiliki honorer yang berijazah linier dengan formasi di sekolah tersebut. Jadi, apabila kita terlanjur memilih di sekolah tersebut, kita ada baiknya melakukan reset pendaftaran dan memilih sekolah lain yang masih memiliki lowongan formasi atau formasi yang kosong. Jadi teman-teman semua, apabila dari ketiga hal ini yang sudah disampaikan saat ini, tidak perlu untuk kita melakukan reset, kita abaikan saja untuk SMS yang telah kita terima. Dan tentunya yang paling penting kita harus melakukan resume agar supaya kita layak untuk mengikuti tes seleksi administrasi. Mungkin ini hal yang penting dan tentunya semoga apa yang menjadi kendala kita semua dapat teratasi dengan harapan semua yang telah berusaha akan mendapatkan hasil apa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih untuk kesempatan ini dan tetap berharap. Selamat berjuang untuk semuanya.